Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dani Azmi dengan NIM 221107-2025. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Quartet Passive Keying atau QPSK. Pengertian QPSK. QPSK adalah singkatan dari Quartet Passive Keying yang merupakan sebuah teknik modulasi digital yang digunakan dalam komunikasi nirkabel. QPSK memungkinkan pengiriman data dengan lebih efisien dibandingkan dengan teknik modulasi analog tradisional. Pengertian QPSK atau lanjutan yang tadi ya. Untuk transmisi data digital dengan kecepatan tinggi, lebih efisien dipilih sistem modulasi QPSK. Dua jenis modulasi PSK yang sering kita jumpai yaitu mungkin ada dalam video tadi, yaitu BPSK, Binary Passive Keying, dan QPSK, Quartet Passive Keying. Modulasi QPSK adalah teknik modulasi digital yang merupakan pengembangan dari modulasi PSK dengan memanfaatkan perubahan fasa dari sinyal pembawa. Modulasi QPSK dapat mengkodekan 2 bit per simbol yang ditunjukkan untuk meminimalkan bit error rate atau BER. QPSK memiliki 4 buah bentuk sinyal termodulasi. Pada QPSK, sinyal yang ditumpangkan pada sinyal pembawa mempunyai 4 kemungkinan dari setiap pasang bitnya. Nah, ini adalah gambar atau diagram dari input dan output QPSK, yaitu sinyal termodulasi QPSK ini dapat didapatkan dari 4 buah macam atau 4 macam input yang berbeda, yaitu adalah 10, 01, 11, dan 00. Jadi ini adalah input dari QPSK sendiri. Nah, sedangkan setiap input tersebut akan memiliki output QPSK atau fasa yang berbeda-beda. Contohnya saja, pada 10 ini adalah output phase-nya adalah plus 135 derajat. Sedangkan pada 01 adalah outputnya adalah min 45 derajat. 11 adalah 45 derajat. Nah, ini adalah diagram dari sinyal atau sinyal termodulasi QPSK tersebut. Jadi diagram atau titik-titiknya. Jadi setiap titik itu akan memiliki output atau fasa yang berbeda-beda tiap inputnya. Ini adalah rumus untuk mencari perbedaan tersebut, yaitu contohnya S00. Cara mencarinya adalah A akar 2 sin 2V FCT dikurang 135 derajat. Mungkin sekian. Kita lanjut di next slide. Ya, pada modulator terjadi proses pencampuran antara sinyal informasi dan sinyal pembawa sehingga menjadi sinyal termodulasi. Dan sinyal inilah yang akan ditransmisikan sebagai input pada demodulator. Proses pentransmisikan ini pada demodulator adalah proses pengembalian kembali menjadi sinyal awal atau sinyal informasi. Hal ini akan dilakukan oleh demodulator dengan memisahkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa. Alur kerja modulator QPSK. Mungkin dari alurnya kita bisa melihat alurnya adalah bisa dilihat dari sini. Dari pertama akan masuk dari bit clock, akan masuk ke bit splitter atau pemisah bit, yaitu dari bit splitter ini akan keluar dua inputan, yaitu dengan berlambang I dan Q. Dari dua ini akan masuk ke jalurnya masing-masing, yaitu di I channel dan Q channel. Pada setiap channel tersebut akan memiliki dua logika atau dua logik, yaitu logik 1
sama dengan plus 1 volt dan logic 0 sama dengan min 1 volt. Nah, kedua channel tersebut akan memasuki balance modulator, sama-sama memasuki balance modulator. Dari balance modulator ini akan masuk ke 90 derajat phase shift. Jadi yang dari E channel ini masuk ke sini dan berakhir di balance modulator ini dan akan masuk lagi ke band pass filter. Yang di atas juga begitu, akan masuk lagi ke band pass filter. Dari band pass filter ini akan dua channel yang terpisah tadi akan bertemu di linear summer ini. Dari linear summer akan menghasilkan QPSK outputnya atau berakhir di BPF. Dari BPF ini akan mengeluarkan output QPSK tersebut. Alur kerja modulator QPSK. Osilator ini berguna untuk membangkitkan sinyal pembawa dan sinyal detak untuk sinyal data. Sinyal detak akan dijadikan sinyal data oleh pembangkit sinyal acak. Sinyal data acak dapat dibagi oleh dua oleh bit splitter atau pengkonversi serial ke paralel menjadi data I bit urutan ganjil dan Q bit urutan genap. Mungkin pada alur kerja tadi ada yang namanya bit splitter. Nah, lanjut ke C, data I, in pass atau input pass. Memodulasi sinyal pembawa. Input pass ini adalah sinyalnya adalah sinus dan data Q quarter yang memodulasi sinyal pembawa. Sedangkan quarter atau data Q ini adalah sinyalnya kosinus. Sehingga menjadi sinyal BPSK I dan BPSK Q. Jadi BPSK I dan BPSK Q ini jika digabungkan akan menghasilkan output sendiri. Kemudian BPSK Q dan BPSK I dijumlahkan oleh eder sehingga menjadi sinyal QPSK. Oke, kita masuk ke tampilan MATLAB-nya sendiri. Ini adalah berupa tampilan MATLAB dari QPSK sendiri yang gambar satu ini yang di figure 1 kita lihat ini adalah bit input FB yang dengan bit input yang gambar 2 ini adalah bit channel 1. Ini bit input juga tapi yang channel 1 dan ini yang channel key. Yang di figure 2 adalah Oke, kita masuk ke figure 2. Yang figure 2 ini adalah input dan output modulator kanal 1. Ini adalah yang bit input yang tadi yang digabung dengan sinyal yang masuknya. Gambarnya akan digabung. Dan gambar kedua ini adalah input dan output modulator kanal key. Oke, sekianlah presentasi pada materi QPSK ini. Mohon maaf ada salah-salah kata atau materi yang kurang saya pahami. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.